Hai, Nah, sekarang kita bukan video unboxing, tapi mau ngapain? kita mau nge-vlog. Jadi ini jalan-jalan ya, kita bawa kalian penonton NHNH untuk melihat gimana kalau misalkan Hypen Comeback itu kegiatannya bakalan kayak gimana sih? Gitu. Sebagai fans ya, Mm-mm. kita nggak ikut Kita sih nggak perform, ikut. nggak. Nggak. Jadi Ya. dimulai dari tanggal 22 ya, di hari dia comeback. Jadwal pertama adalah Showcase! Let's go! Aduh guys, jalannya nanjak banget ini. Sampai ngos-ngosan. Tadi sih kalau yang lalu lalang tuh ada ngomong-ngomong engine gitu. Jadi sepertinya sih di jalan yang benar ya. Capek. Nah ini turunnya aja kayak gini guys. Jadi naik turunnya tuh kayak gini, bayangkan. Gak ada yang lurus. Aduh. Wow, ini ramenya kayak konser sih guys, bener-bener. Tuh, lihat gak sih ini orang semua. Dan itu posternya ketemu. Ini tuh soalnya takutnya salah tempat gitu loh guys. Akhirnya sampai Itu ada yang pakai Sonu. lucu Itu Sonu banget. Island ya? Iya, pas-pas yang tes deh kalau nggak salah yang entrance testnya itu. Oh, iya. Ini ya merch Ini ya. cuman, tapi yang necklace tuh cuma diliatin doang, tahu nggak dijual pas offline-nya. Hmm. Belum jadi kali ya sebenarnya, belum selesai diproduksi. Dari sebanyak ini yang keterima, saya nggak beruntung guys. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa. Kita merasakan euforianya aja. Jadi sama kayak konser ya, ini tuh harus pairing juga biar nanti seragam semuanya. Dia kan jam 6 tank, tapi jam 6 tanknya itu bukan artinya beli offline terus udah gitu ngantri di booths ya. Cuma buat pick up-nya doang kan ngantrinya tuh. Iya betul. Jadi belinya di sini nih di Wafer Shop, tapi bisa beli kalau kita di radius 2,5 kilometer dari tempat showcase itu. Baru kita bisa beli untuk pick up ya, yang jenisnya Mm-mm. pick up. Jadi belinya mah tetap online, ngambilnya aja di toko gitu ya. Iya, nggak bisa tuh beli tiba-tiba langsung kucuk-kucuk mau beli gitu. Harus pick up doang. Ya ada freebiesnya, walaupun saya nggak nonton, saya ambil freebies saja. Nah ini pas udah mau jam 6 nih, saya orang kelima itu, yang orang kelima. Udah ada albumnya, tapi tetap kalau belum jam 6 belum bisa beli. Belum bisa Akhirnya ngambil beli. berarti maksudnya. Betul. Nah, belum bisa ngambil. Jadi ada yang streaming, ada yang beli album ya. Mm-mm. Saya streaming sambil beli album. Karena tidak masuk showcase. Kurang beruntung. Nah, tadi kan hari Senin ya showcase-nya. Hari Selasa tuh mereka nggak ada apa-apa tuh, libur. Jadi sebagai fans juga libur ya. Hari Rabu baru ada schedule lagi, yaitu offline fansign. Nah, offline fansign ini nggak semuanya bisa kita datengin ya guys. Hanya yang tulisannya public fansign aja. Artinya di tempat umum. Jadi kita bisa lihat walaupun kita tidak menang. Ini Bisa. Anda berjalan-jalan sedang mencari lokasi Tempatnya. fansign-nya ya? Iya, karena saya juga pertama kali ke Koex ya. Saya nggak tahu lokasinya itu di mana. Sebenarnya pas di itu pengumumannya ada dikasih tahu nggak sih lantai berapa ininya Enggak, atau cuma Coex doang? Starfield doang. Starfield Coex gitu doang. Iya, Starfield itu di bawah semua tuh Starfield gitu. Jadi bawahnya sebelah mana juga nggak tahu. Oh gitu. Iya, jadi susah. Oh ini udah yang nyari posisi paling enak nih kayaknya. Pantesan di sini kosong, ternyata nggak ada sana guys. Oh my god, ini penuh banget. Di bawah juga udah seramai ini. Oh my god, di sana juga banyak banget. Gila, padahal ini masih 4:30. Tapi udah penuh banget, acaranya tuh jam 8. Ini kelihatannya ini satu yang baru. Masa harus bolak-balik eskalator sih guys biar kelihatan? Ini paling aman sih, cuman kayak
Nggak Ini belum kelihatan. ada soalnya hypernya. Dan daerah sini ditutup karena ini Oh. daerah dia masuk akhirnya ternyata. Oh. Sekarang sih kelihatan ya. Cuman ini nanti kalau udah mulai guys, sepengalaman saya ini akan naik ke ini semua kan. Jadi kayak enggak mungkin kayaknya. Naik eskalator lagi. Ini lagi galau ini, nyari posisi nih. Bagaimana cara di Notice 101? Ya, dan ternyata saya ininya slow motion. Oh, nge-shootnya. Saya tuh juga cerita di sini. Tadinya tuh udah mau bikin kayak ginian kan, karena kita kan udah tahu tuh yang pas manifesto ternyata orang kayak gitu. Tapi buset dah, mau bikin juga nggak kelihatan ya. Kita berdiri di mana? Di belakangnya mana kelihatan. Yang menang fansign duduknya di situ berarti. Yang menang fansa, iya. Cuman karena slow mo kan nggak kedengeran ya. Iya. Waduh. Dia di tag tempatnya gitu. Jadi kayaknya mungkin harus kesini jam 1 kali ya. Terus tag tempat. Ini harusnya nggak boleh ya. Ini mah salty aja, saya nggak dapet tempat. Udah makin banyak. Yang fansign juga profesional guys, langsung set up kamera. Ada yang kosong guys. Soalnya cuma bisa lihat banner. Aduh, coba tembus pandang. Jurang ditutup. Tiba-tiba ada yang teriak, kita nggak tahu ada apa. Ya ini live report. Live report behind the scene ini mah bukan ini non-hypen. Kita anti mainstream. Jadi di awalnya tuh di sini bener kosong, cuma saya doang. Oh. Lama-lama tuh di sepi, jadi kayaknya banyak nih karena kayaknya yang sebelah sana diursi. Nah, saya istiqomah aja nih di celah sempit ini. Nah, ternyata bisa kelihatan. Gunanya berkeliling dulu ya. Survei lokasi ya. Survei lokasi. Nah ini udah karena terus kan pas dia udah masuk udah nggak kelihatan kan. Jadi ya, saya tuh keliling tuh buat nyari-nyari. Sampai ke lantai atas guys, di rooftop pun banyak. Lihat deh. Oh, ini rooftop. Iya. Nah pemandangannya kayak gini nih kalau di rooftop. Oh, ya ampun. Ini banget. Cuman akhirnya diusir security. Lihat Gila, itu serem perjuangan. banget. Serem banget. Kayak gini ininya. Tuh ya kayak gitu kelihatannya padahal jauh loh itu aslinya. Di HP kayak deket gitu ya. Harus Kayak nggak ada yang romak ngalangin. dulu. Romax dulu. Nah akhirnya karena ya udah lah ya. Tadinya kita mau bikin fancam guys. Cuman gimana mau fancam ya, ngeliat aja nggak bisa. Akhirnya ya udahlah. Kita hari Kamis nggak menang M Countdown. Hari Jumat aja kita nonton On the way to Music Bank. Bukan Music Bank ya? On the On the Way-nya way ya. to Music Ya karena Bank, nggak ya. masuk juga. Iya. Oke guys, jadi ini mau ke Music Bank, cuman nggak tahu deh apakah telat. Karena denger-denger sih harusnya datang dari jam 6, tapi ini udah setengah 7. Ini banyak tangga punya wartawan kali ya buat dapetin foto yang bagus gitu kan dari naik gitu. Kita boleh masuk nggak ya? Apa emang dari sini? Kita coba aja ya. Nih guys, sampai bener-bener taruh di sini. Udah banyak banget ternyata. Bener harusnya jam 6 kali ya. Ya udahlah. Udah susah sih di sini. Karena banyak banget orang, jadi ya udahlah duduk dulu aja, kita sarapan ya guys. Akhirnya makan dulu Carrero bread. Siapa itu? Nah ini yang pertama kali tuh Les Serafim. Oh, Les Serafim. Dia bolak-balik sering banget tahu. Oh. Cuman sayangnya saya di sisi yang salah ternyata. Dia jalannya ke sana. Akhirnya tunggu-tunggu pemirsa. Dua sampai pusing. Loh. Ini tuh ya bener-bener fans yang datang itu kayaknya 90% engine deh. Oh ya? Soalnya udah pakai slogan dan engine bong. Oh. Nah baru deh. Oh. Gila itu yang main fotonya bener-bener dari atas. Iya. Tapi tuh sebentar banget gitu loh. Ya iyalah ya mau ngapain lagi Iya ya. kan cuma keluar dari mobil. Iya sih. Cuman nunggunya 2 jam ya.
3 jam. Dia tuh baru datang jam 9-an gitu sebenarnya. Oh, ini nungguin apa? Kan udah keluar. Itu masih ada yang belum. Jaya sama Sohun beda mobil. Oh, Nah, ini nih ada yang si truck support itu. Itu ada di pas bagian deket jalan masuk tadi. Jadi tuh habis mereka masuk, saya pikir tuh udah gitu kan, gak akan bisa ngeliat Enhypen lagi. Ternyata sebenarnya kalau stay itu tuh bisa ngeliat mereka kadang tuh keluar atau pas selesai pre-recording gitu. Cuman ya udahlah karena nggak tahu, dan pas saya lihat itu tuh deket Soundwave, ya udah deh ke event Lucky Draw aja, takutnya ngantri kan. Ternyata nggak sih, nggak ngantri. Ngantri dikit aja gitu. karena orang udah pada beli online ya sekarang. Ngapain dia repot-repot ngantri ya, bisa diantar langsung ke rumah. Cuman kan kita tuh pengen merasakan sensasi menchatnya itu kan. Kalau online udah biasa, di Indonesia juga bisa. Nah, lokasinya sendiri kebetulan ini di cabang Soundwave yang di Lotte Mall. Jadi di dalam mall gitu guys, bukan di toko terpisah. Nah, ini ketika kita udah beli di kasir, jadi kita tuh harus bayar dulu di kasir guys. Nah, habis itu ada staffnya yang berdiri di samping mesinnya. Itu cek nih, kita beli segini berarti 5 kali gitu, atau 7 kali, 8 kali. Nah, itu dia yang kasih tahu tuh. Nanti akan dicap struknya biar kita nggak bisa ikutan Bolak-balik lagi gitu. Dan di Soundwave ini ditandain engine version member ini satu kotak sendiri gitu. Dan kita engine bisa version ini request ya? membernya siapa? Betul, bisa request kalau yang di Soundwave. Kalau yang di M2U itu dia ada orang yang ngebungkus-bungkusinnya sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa interfere. Pas kita lagi mencet tuh orang tuh udah ngebungkus terus ngasih ke kita dalam satu plastik. Jadi bener-bener kita saya pernah minta request ganti tuh nggak boleh versinya. Kalau M2U ini dia di toko sendiri dan lumayan besar ya. Sebenarnya dia itu ada tempat duduk buat biasanya orang unboxing. Itu tadi yang di pojok tadi. Nah, tapi pas ini mungkin karena banyak orangnya, kita tuh dikasih kupon untuk cafe di sebelahnya. Jadi orang-orang tuh pada trading sama unboxing itu di kafenya. Yang ini juga sama ya, cuman tadi nggak kerekam kalau kita tuh beli dulu di kasir. Baru kita verifikasi berapa kali dan kita pencet deh mesinnya. 5 and 2. 7. Yes. Okay. 일반 한 세트에 2장 더요. Di M2U ini bener-bener random ya lucky draw-nya ya. Makanya kalau misalnya pengen ngumpulin OT7 atau pengen dapet member tertentu, kita harus trade ya. Dan mumpung lagi ada di sana, fansnya juga ada banyak yang lagi beli lucky draw, kita bisa langsung trade sama fans di situ ya. Nah, karena event offline itu juga waktunya terbatas, orang-orang tuh cenderung untuk datang di waktu yang sama kayaknya. Makanya mau pas saya datang kapanpun, itu selalu ada orang yang ikutan lucky draw juga dan akhirnya bisa trading gitu. Walaupun kadang harus nunggu sih, kayak misalnya pasti di tempat itu tuh nunggu sejam, 2 jam. Itu tuh cuman buat ngeliat gitu loh, ada orang baru yang datang nggak, dia butuh trade nggak gitu. Nah kalau misalnya pas lagi nggak ada event atau kita nggak masuk ke dalam event, ya kita mendingan membuat event sendiri. Betul. Nah kalau yang ini adalah The Famous Burger. Ini tuh tempat syutingnya Polaroid Love yang live version. ini dia restoran yang menyajikan apa, makanan apa? Burger. Temanya itu kayaknya kayak diner Amerika. Kirain bakalan banyak engine datang, ternyata ini juga ya rada sepi ya. Oh, ini pas saya datang sepi, tapi lama-lama banyak. Dia foto-foto baru tahu dia juga Angie. Selain ke tempat yang Polaroid Love, bisa juga nih ke tourist place banget ya. Namsan, cuman Namsan di malam hari. Kita meniru Jae-jaek dan Jongwon ya. Kalau misalnya kalian mau rekomendasi tempat lain, kita udah pernah bikin 2 video ya. Ya. Jadi kita recreate N-Log part 1 dan part 2-nya bisa kalian tonton di channel NHNH. Kalau saya kan naik bus, jadi udah langsung dari haltenya naik ke Namsan itu tinggal dikit, nggak capek jadinya, nggak kayak mereka. Kalau malam bagus ya, banyak Lampu lampu. illuminationnya. Dan mereka memang kesini pas malam kan waktu itu.
Mm-mm. Dan mungkin memang kalau malam gak terlalu rame kali ya. Gak serame kalau siang. Nah ini nih yang mereka kayaknya masuk. Yang layar-layar itu. Cuman karena bayar ya, saya kan kopeng. Mereka kayaknya ke atas itu kan, ke si observation tower yang mereka pakai teropong. Dan juga kayaknya kalau saya udah keliling-keliling yang gratis nih nggak ada. Jadi mungkin yang bayar. Iya emang itu bayar itu. Yang terus jadinya Iya yang kan? vending mesin funny box-nya itu nggak ketemu. Ada beberapa kan mesinnya. Terus ternyata dia tersembunyi di dekat pintu masuk. Jadi kalau kita masuk tuh nggak lihat, kalian harus lihat ke belakang baru kelihatan nih funny box. 하나, 둘, 셋. Let's go. Jadi nyobain ini ya. Tapi tuh nggak ngerti, nggak ngerti. Unboxing video. Dan dapetnya ini guys, lumayan sih tapi udah sih kayak gitu aja kegiatannya. Eventful ya. Iya eventful karena lagi minggu comeback kali ya. Jadi kan banyak tuh kegiatannya. Dan sebenarnya kalau kalian lebih beruntung itu mungkin kalian lebih sibuk lagi ya. Beruntung Recording untuk. aja jam 1 pagi. Jadi ini kalau misalnya ada engine yang kira-kira mau datang ke Korea pas lagi mereka comeback, dia beginilah gambarannya. Gambaran Betul. kesibukannya. Sekian dulu untuk Korea Vlog Era Dark Bot. Semoga admin 1 dan admin 2 rezeki lancar sehingga bisa bikin part-part selanjutnya di era-era Amin. berikutnya. Amin. Terima kasih juga udah nonton video kali ini. Nantikan video berikutnya. Dadah. Bye.